Siang-siang begini minum es dicampur pakai puding dengan tambahan gipang warna-warni. Bikin ngiler aja nih. Teman-teman tahu gipang kan? Itu loh jajanan tradisional yang sudah ada sejak zaman dulu dan masih eksis sampai saat ini. Tempat produksi gipang di Desa Jabal Sari, Kecamatan Sumber Gempol, Tulung Agung ini bisa menghasilkan 1000 bal gipang setiap harinya. Wah, gak heran ya kalau pekerjanya banyak dan cekatan kerjanya. Tuh lihat mbak-mbaknya, tangannya dengan cepat memasukkan gipang ke dalam plastik. Dalam waktu setengah jam, 100 gipang sudah bisa mereka kemas. Iya, penasaran gimana cara meledakkan gipang? Let's go, kita lihat. Buat beras menjadi berondong atau pop rice. Ini nih mesin pembuat berondong berasnya. Masukkan 2 takaran gayung saja ya. Mesin ini terbuat dari besi berbentuk lingkaran yang dipanaskan. Tutup mesin dengan rapat. Pastikan tidak ada udara yang masuk atau keluar. Kemudian besi akan dipanaskan dan berputar. Nah, panasnya besi akan membuat beras mengembang. Tunggu kurang lebih selama 6 menit ya. Ayo bang, buka penutup mesinnya. Dan dar! Hujan berondong beras. Keren banget kan? Ledakan yang muncul diakibatkan karena tidak adanya ventilasi udara di dalam pemanas. Jadi ketika dibuka, ledakan pun langsung terdengar. Mantap! Sekarang kita masak. Masak gulanya dulu yuk. Pertama masukkan air gula, lalu minyak kelapa agar tempat mengadukan tidak lengket. Nah, setelah gula mulai mengental, langsung deh masukkan berondong berasnya. Yur, aduk-aduk hingga semuanya tercampur menjadi satu. Aduk, aduk, aduk. Dan loh, kok adonan gipangnya dilempar sih Pak? Oh alah, prosesnya ternyata memang seperti itu. Jadi harus sangat cepat. Karena ketika air rebusan gula suhunya sudah menurun, jadinya akan cepat mengeras dan susah untuk dibentuk. Let's go teman, kita cetak. Adonan yang tadi dilempar langsung kita rapikan dan padatkan. Pakai alat besi berat untuk menipiskan adonan. Baru deh kita potong sesuai ukuran yang sudah ditentukan. Nih lihat nih Po, cara bikin berondongnya begini nih. Astagfirullahaladzim, apaan tuh Nyil? Ada bom meledak kali ya Nyil? Deket banget rumahnya. Buset dah, bagaimana ini? Apaan sih tuh Nyil? Tenang aja Poipe, gak usah ketakutan begitu. Itu tadi bukan bom Po, tapi ledakan dari mesin ini nih untuk bikin gipangnya Po. Hah? Mesinnya meledak? Bagaimana ceritanya sih Nyil? Udah Poipe kagak sanggup, takut. Ayo dah Nyil, mending kita keluar aja dah. Kok ngeri banget meledak lagi. Ayo Nyil. Yaudah. Poipe ada-ada aja nih. Sudah ada ibu yang mengantri meminta gipang. Gipang hasil potongan akan langsung dibagikan ke karyawan lain yang bertugas untuk mengemas. Sekarang kita buat yuk gipang dengan bentuk yang lain. Nih, adonannya sudah disiapkan. Ditambah dengan campuran warna-warna cerah supaya hasilnya menarik. Gipang akan dibentuk bulat-bulat kecil seperti ini nih. Pelan-pelan ya, karena adonannya masih panas. Jangan sampai tangan melepuh. Tahap terakhir, tinggal kita kemas deh. Gipang-gipang berbentuk balok tadi dikemas ke dalam plastik transparan. Kemudian dibungkus plastik tambahan setiap 10 piecesnya. Dalam 1 hari, tempat pembuatan gipang ini menghabiskan beras sebanyak 4 kuintal. Pemasarannya pun tidak hanya di beberapa wilayah Indonesia, tapi sudah sampai ke negeri Malaysia sana. Wih, mantap! Bener-bener dah tuh bocah. Masa Poipe dibawa ke tempat meledak begitu? Bisa jantungan lama-lama. Repot amat pakai bikin segala. Mending ngeborong aja kali. Aduh, Poipe, kemana aja sih? Unyil cariin juga. Oh gak Daniel, empok lama-lama di tempat itu.
Bisa ngompol Poipe dengan ledakan kayak begitu. Mending ngeborong aja ini jadinya. Ya udah, Unyil minta maaf deh, Po. Sini, Unyil bantuin bawain lagi belanjaannya. Ya udah dah, dibantuin bawain ya. Sekalian bawain sampai rumah Poipe ya. Siap deh, Po. Come on. Wah, siapa sangka aneka perlengkapan rumah ini terbuat dari pelepah pisang. Tidak hanya terkesan mewah, tapi juga ramah lingkungan. Perabotan apa saja ada dan motif dan kualitasnya gak kalah deh dengan perabotan kayu khas Indonesia. Nah, salah satu kelompok pengrajin di daerah Kulon Progo, Yogyakarta dengan kreatif menyulap pelepah pisang menjadi aneka perlengkapan rumah. Bahkan keranjang khusus bayi yang terkesan mewah. Wow, amazing. Aduh, bisa cepet ndak sih Pak Oga? Naik Vespa kok kayak naik kutipu tak iyo? Lama sekali. Mentang-mentang goncengin saya sengaja ya dilamain. Oh, pede banget Bu Juria. Sabar dikit dong. Kan badan Bu Juria berat. Ya jadi lama deh. Sabar dong Bu. Mending Bu Juria jalan kaki aja deh. Aduh. Tolong, aduh, sampean bisa bawa motor ndak sih Pak Oga? Aduh, sakit ini pinggang saya. Tuh, Bu Juria sih nyuruh buru-buru. Jadi nyusruk kan. Aduh. Cara motong ya. Ayo, tebang pohon pisangnya. Ingat ya, hanya pohon pisang yang telah mati saja. Karena konsepnya adalah pemberdayaan. Jadi jangan sampai merusak ekosistem alias lingkungannya. Batang pisang mirip seperti bawang yang memiliki banyak lapisan. Ini dia yang disebut pelepah. Dari dulu memang terkenal banyak manfaatnya. Selain dapat digunakan sebagai pakan ternak, juga sering digunakan pada seni wayang golek atau kulit sebagai media tumpuannya. Tapi kalian tahu nggak, sejak dulu pelepah juga sering digunakan sebagai tali pengikat loh. Karena memiliki banyak serat yang menjadikannya lebih kuat. Oh iya, semua lapisan pelepah dapat digunakan dalam kerajinan ini. Kecuali batang pada bagian dalamnya karena serat yang dimilikinya tidak terlalu bagus. Selamat ya. Jemur pelepah pisangnya hingga kering. Kandungan air pada pelepah pisang memang cukup banyak, sehingga dalam proses pengeringan membutuhkan waktu paling cepat adalah 10 hari. Wah, lama banget ya. Bagi menjadi bagian-bagian kecil ya untuk pelepah pisang yang sudah kering. Dan pilin atau pintal helaian pelepahnya menjadi tali. Putar, putar, dan putar. Alright, tali pelepah pisang siap dianyam menjadi aneka kerajinan. Kerajinan dari bahan alam memang sudah menjadi warisan dari nenek moyang kita. Apalagi dengan hasil alam yang melimpah di negara ini. Ya, seperti di daerah Jawa Tengah ini yang dapat memanfaatkan pelepah pisang menjadi aneka perabotan rumah tangga. Wih, keren banget kan? Loh, kok dibakar sih? Tenang, yang dibakar hanya serat-serat yang tersisa pada pintalan pelepah agar lebih rapi. Karena pembuatannya hanya menggunakan cara anyam supaya lebih kuat dan tahan lama, rendam dalam cairan perekat. Cukup sebentar saja dan biarkan meresap. Warna asli pelepah tetap dipertahankan dan diberi semprotan pernis untuk memberikan kesan mewah dan lebih berkelas. Wih! Tanpa menggunakan bahan kimia untuk membuatnya lebih awet, cukup dengan menjemurnya menggunakan sinar matahari hingga kering agar tidak berjamur dan membuatnya cepat rusak. Hasil kerajinan pelepah pisang ini sangat menarik hati para negara tetangga loh, seperti Jepang dan Amerika. Tidak hanya karena bentuknya yang unik, tapi juga kualitasnya yang oke.
Kreativitas dan inovasi anak bangsa selalu terus berkembang mengikuti kebutuhan serta teknologi terkini. Memiliki hasil kerajinan dengan berbagai bentuk dan fungsi membuat kerajinan tangan asli Indonesia diakui oleh mancanegara.